Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru, di video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tugas guru adalah berusaha memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik masing-masing. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa memperlakukan murid dengan perlakuan yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berusaha mengakomodir kebutuhan belajar murid. Mari kita mengingat refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bahwasanya pendidikan itu bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada murid atau yang ada pada anak, agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang intinya adalah bagaimana seorang guru menjadi fasilitator untuk menuntun anak itu menuju kepada keselamatan dan kebahagiaannya berdasarkan kodrat yang ada pada anak. Ini sangat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Bagaimana seorang guru menuntun anak sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Dan inilah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian jika kita mengingat nilai peran dan visi guru penggerak, yang inti dari nilai peran dan visi itu menuju kepada murid, kemudian murid, dan kemudian murid. Peran guru sebagai guru penggerak menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, memajukan kepemimpinan murid. Inti dari pusat peran ini adalah murid. Bagaimana pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid. Dan untuk menjalankan peran mesti ada nilai-nilai guru penggerak yang senantiasa dilaksanakan, yang senantiasa dijunjung tinggi, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yang inti roda dari nilai-nilai guru penggerak ini adalah berpihak pada murid. Sekali lagi, inti rodanya adalah berpihak pada murid. Bagaimana guru betul-betul menjadi fasilitator untuk menuntun anak atau menuntun murid ini sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan ini juga sangat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian terakhir, tentunya untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan, yang perlu untuk kita laksanakan. Yang pertama, tentunya seorang guru harus melaksanakan pemetaan bagaimana kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid itu dipetakan berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar mereka, minat belajar mereka, dan profil belajar murid. Dan ini bisa dilakukan dengan menggunakan angket, dengan menggunakan interview, melakukan observasi, atau bisa juga dengan survei-survei yang lain. Setelah kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek ini, selanjutnya seorang guru bisa merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan. Berbagai macam strategi bisa kita lakukan. Materi ini kita padukan dengan kebutuhan-kebutuhan murid, maupun cara belajar juga bisa kita padukan. Ada gaya belajar murid yang visual, audiovisual, kinestetik, dan yang lainnya bisa kita padukan sesuai dengan kondisi murid masing-masing. Kemudian tidak lupa Ibu dan Bapak Guru adalah senantiasa melakukan refleksi, senantiasa melakukan evaluasi pembelajaran yang sedang berlangsung atau yang sudah berlangsung, untuk selalu melakukan perbaikan sehingga betul-betul pembelajaran ini bisa hidup, sehingga betul-betul pembelajaran ini bisa menuntun anak berdasarkan minat dan bakat mereka. Karena setiap zaman, setiap waktu kita menghadapi murid yang berbeda, kita menghadapi kondisi yang berbeda, kita menghadapi suasana yang berbeda, maka butuh terus untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Ibu dan Bapak Guru, demikianlah yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala curah dan perhatiannya. Tetap semangat dan bahagia selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.